Well, halo guys, kembali lagi bersama dengan gue Hana di Horas Horor Asik. Nah, kali ini di episode kedua, gue mendatangkan narasumber yang baru, yaitu adalah bokap gue. Ya, kita mau kenalan dulu guys sama bokap gue. Kalau kemarin kan ada gue. Oke, siapa pak namanya pak? Bapak Heri. Bapak Heri, panggil aja Om Heri guys, biar kelihatan agak muda gitu, jangan bapak. Nah, kali ini as a request kalian, jadi judul kita untuk Horas yaitu Arwah Penasaran dari Korban Bencana Tsunami tahun 2004. Apa sih yang mau diceritain sebenarnya, kenapa bobo bokap gue gitu? Apa hubungannya gitu? Nah, kita flashback dulu ya guys. Jadi, tahun 2004 kurang lebih 26 Desember ya, itu ada bencana tsunami di Indonesia dan tepatnya di daerah Aceh. Nah, ketika bencana itu terjadi, bokap gue ini salah satu relawan tim medis yang ikut terjun langsung ke sana. Nah, ada cerita di balik ini semua. Kita mau dengar dulu ceritanya. Setelah kurang lebih berapa lama dari habis bencana? Satu bulanan. Kurang lebih. Satu bulan. Kita mau dengar cerita dari Januari berangkat. Oke. Gimana Pak ceritanya Pak? Ya, kami kurang lebih berenam berangkat dari Jakarta. Di antaranya ada satu dokter. Oke. Ya, kemudian ada beberapa pendeta dan bukan pendeta. Si relawan majelis. Oke. Nah, berangkat dari Soekarno-Hatta, kemudian transit Di Sumatera Utara. Oke. Kemudian lanjut Aceh. ke Aceh. Dari Aceh perjalanan menujunya ke Banda Aceh. Menggunakan mobil yang dikawal oleh mobil tentara. Oke. Kurang lebih waktu nyampe Kurang lebih 1 jaman lah kurang lebih. 1 jaman, agak melosok dikit ya. Kurang lebih lah, udah. Masih masuk normal untuk daerah kota. Nah, waktu nyampe itu singgahnya tuh di mana? Di gedung gereja Di kota Banda Aceh. Kalau kondisi gedung itu sendiri gimana waktu itu? Waktu mau singgah di situ? Gedungnya karena agak tinggi, kemudian ada 2 lantai. Total 2 lantai. Gedung ini kurang lebih satu lantainya berapa meter? Ada perkiraan nggak? 2 meter? Kalau dari jalan raya masuk ke lantai pertama itu sudah naik sekitar 1 meter lebih. 1 meter lebih itu lantai pertama. Baru sekitar antara 2,5-3 meter lantai kedua. Lantai kedua untuk ibadah. Dia emang agak tinggi ya untuk gedungnya sendiri. Nah, kemudian posisi orang yang ada di gedung itu yang tersisa sempat diceritain nggak? Maksudnya di dalam gedung itu ada siapa, pendetanya atau? Ada pendetanya karena ada ini pada selamat yang di dalam gedung gereja itu. Total berapa orang nggak dijelaskan? Waktu itu nggak dijelaskan, tapi selamat, nggak ada korban. Sempat naik ke atas. Oh, mereka langsung lari pas kondisi itu langsung. Airnya masuk ke lantai 1 itu sekitar 1,5 meteran lebih. Kemudian hal-hal apa nih yang terjadi di hari pertama ketika nginep di tempat itu gitu? Ya, itu pada saat malam menjelang maghrib lewat ya, itu nyampe. Ya, kami yang nyampe di sana ya nggak berpikir sekitarnya itu bagaimana. Yang kami pikirkan bahwa sekitarnya ramai dengan bangunan dan sebagainya, kita masuk gedung gereja gitu aja, selesai di dalam. Berarti waktu nyampe di sana kan nggak sempet ngelihat ke sekitar, tapi rasanya itu ya bising, maksudnya ramai kayak siang hari gitu ya? Iya, karena pada saat masuk kemudian udah mulai gelap, mandi setelah mandi siap-siap untuk pertemuan malam. Nah, disitulah masih ada waktu santai. Saya naik ke atas. Waktu free. Ya, saya naik ke atas ke lantai 1, tapi di bagian depan tadi bisa melihat luar dari gedung gereja. Kok suara banyak sekali, suara bising itu sampai malam. Sampai malam ini belum ada. Jadi di seberang gedung gereja itu ada jalanan, di seberangnya itu. Oh, persis depan jalan, seberangnya itu jalanan ya? Jalan, jadi gereja itu di pinggir jalan. Di seberangnya itu seperti ada kayak komplek pertokoan atau komplek ya rame lah. Kata itu rame seperti itu. Terus banyak suara bising-bising. Jadi bising seperti aktivitas kayak orang ada suara biasa. Mobil lewat, motor lewat.
Hampir seperti Hampir itu, itu. tapi yang jelas itu aktivitas orang itu yang ada yang seperti tukang lagi masang kanopi, masang seng dan sebagainya, seperti aktivitas siang hari tapi keadaan yang ramai banget. Terus di sebelah sebelah kanan gereja itu ada 4 lantai gedung. 4 lantai gedung untuk itu apa itu kalau tidak salah itu digunakan salah untuk- satu agama yang untuk non Kristen itu ambruk. 4 lantai itu 4 lantai ya, ambruk. ambruk. Nah di situ terus sebelah belakang juga ada bangunan. Di belakang gereja bangunan. Sebelah kiri Kiri-kiri ada gedung gereja yang Tapi yang tinggi, belum jadi. Tapi atasnya lantai-lantai udah disiapkan. Itu yang dekat-dekat. Sedangkan yang jauh-jauh rasanya itu seperti sudah banyak seperti biasa aja gitu. Tapi ternyata makin malam juga suaranya tuh bising. Ada yang di belakang gedung gereja seperti ada bengkel. Suara dong motor seperti ya seperti biasa kayak bengkel motor dan sebagainya. Terus ada orang seperti membeli sesuatu dan sebagainya, seperti ada komplek kayak toko-toko kecil begitu. Nah, terus yang di sebelah kanan malah mulai timbul atau rasa dengar suara minta tolong. Oh, ada suara tolong-tolong juga ya. Tolong, aduh dan sebagainya. Jadi orang mengeluh dan orang minta tolong. Gitu. Nah, di situ terus sampai malam. Terus akhirnya malam itu ada pertemuan sekitar jam 9-an lebih untuk orang-orang ya sambil perkenalan sambil menghibur gitu aja Untuk sampai psikisnya selesai. juga Psikisnya, ya diobatin. sampai sekitar hampir jam 11 terus pulang selesai. Berarti udah mereka pulang pun mereka itu tinggalnya di mana? Ada tempat ini ya? Ada tempat fungsian atau Ya katanya ada tempat penampungan, penampungan buat mereka. gitu ya? Cuma kami nggak tahu jelas di mana gitu. Ya. Berarti posisinya gereja ini tetap digunakan untuk beribadah gitu ya? Ya betul. Dan ini posisinya lagi ngomong di hari Jumat sampai Sabtu. Hari Sabtu. Ini posisinya tadi hari pertama hari Sabtu. Hari Sabtu berangkat. Oke, sampai selesai kemudian tidur. Jadi nggak ada keliling-keliling sekitar tuh karena udah malam ya posisinya. Nah, aktivitas sekarang hari kedua. Nah, hari kedua nih ngapain nih? Hari kedua ya bangun tidur ya ibadah. Oh, ada ibadah dulu karena hari Minggu nih, guys. Ibadah. Selesai ibadah baru melakukan aktivitas pengobatan dan konsultasi bagi yang merasa terganggu dengan bencana sehingga perlu konsultasi secara psikis. Itu sampai selesai. Sampai selesai. Nah, itu kemudian setelah itu baru diajak keluar ke arah pantai. Jadi beda tempat nih ya. Beda Udah tempat. bukan di Banda Aceh, tetapi Di daerah Loknga. Loknga, guys. Loknga, Mungkin daerah di pantai searching, yang kena tsunami bener-bener. cari di Google daerah Loknga. Loknga. Jadi itu daerah pesisir pantai. Pantai yang Nah, bencana itu. gimana tuh keadaannya? Di Loknga itu batas garis pantai itu jadi menjorok ke dalam tanah, ke dalam daratan itu 1 kilometer. Jauh. Nah, sedangkan ada kapal tongkang besar itu juga masuk ke dalam daratan ya sekitar 1 kilometer lebih Bawa lagi. bawah. Nah, itu ada beberapa rumah yang ketindih sama itu. Termasuk orangnya udah ketemu karena ditindih. Dan sampai sekarang kapal tongkang itu dipakai untuk PLN. Oh. Nah, barulah selesai itu jalan-jalan ke Banda Aceh di tempat-tempat itu. Jadi banyak yang kena gempanya aja tuh sudah banyak yang roboh. Sedangkan di daerah pesisir pantai itu udah habis ya, berarti udah Tinggal ada habis. satu masjid Jadi di daerah Loknga ini masih utuh. masih ada masjid yang utuh, tetapi sisanya tuh banyak kan udah hancur ya. Hancur, sudah sisa-sisa ketiban dan lain sebagainya, keseret dan seret habis rata nih ya, guys. Terus baru jalan-jalan ke Banda Aceh, ditunjukin Banda Aceh itu banyak kena gempa, bahkan ada Kondisi bekas air sampai di Banda Aceh juga, tapi ya sekitar 1-2 meteran begitu. Itu ada mungkin 2 meteran lebih atau 3 meter pas segitu, tapi nggak sampai tinggi banget. Kalau sempet tanya di sekitar Loknga itu di sononya malah lebih tinggi. Ada yang bilang sampai 13 meter. Wih. Karena itu pohon kelapa aja bisa tenggelam. Ada yang orang cerita dan ditanyain itu memang dia kebetulan kami juga sempat nanya orang itu kebetulan, Iya. Pak siapa lupa. Nah, itu dia manjat tebing kayak karang begitu tinggi banget. Kita lihat memang di atas pohon kelapa. Dia bilang pohon kelapa itu udah tenggelam. Dia masih manjat di atasnya lagi, jadi dia selamat.
Oh, jadi udah bener-bener apa ya, istilahnya korban selamat pun sedikit banget ya kurang lebihnya. Kalau di daerah pesisir ya, ini kalau daerah pesisir. Kemudian waktu setelah dari pesisir itu balik ke Banda Aceh. Balik ke Banda Aceh, sempat keliling lagi ke ngunjungin mana atau apa? Enggak, karena udah waktunya ya balik lagi ke gedung gereja, udah sore agak malam. Berarti udah langsung balik lagi guys. Jadi nggak sempet kemana-mana lagi karena udah waktu juga kan, dan masih ada hari selanjutnya gitu. Nah, terus keadaan malam hari di dalam gedung gereja selama tinggal di sana lagi gimana? Malam harinya kami tetap dengar, tapi agak sedikit berbeda. Volume atau suaranya tidak sekeras pada satu malam pertama. Jadi malam kedua ini sudah mulai kurang jumlahnya yang aktivitas. Berarti semacam mereka ada timingnya ya. Kalau malam hari ada suara, tapi kalau siang hari ada kemungkinan nggak seperti itu gitu kan? Siang nggak, jadi nggak dengar sama sekali gitu. Jadi hari kedua ada perubahan suara dari bentuk volumenya gitu. Tetap ada aktivitas yang didengar gitu. Nah, setelah itu hari ketiga berarti? Ya, setelah istirahat hari ketiga besok kita diajak pulang aja katanya, lu katanya ya udah pulang. Sempat ngunjungin kuburan nggak? Iya, jadi pulang sebelum ke bandara kami diajak singgah ke tempat kuburan massal. Oh, jadi kayak ada tanah lapang gitu. Jadi kuburan massal itu ada tempat namanya. Jadi setelah ada kuburan massal kita lihat, tuh gimana kok ada nama-nama ya? Bagaimana kok bisa ada nama-nama? Karena di situ kan sekitar 200.000 orang yang meninggal, bahkan 200.000 lebih orang yang meninggal. 200.000 plus guys. Maksudnya nggak tahu kurang lebih. Jadi langsung dimakamkan bersama-sama, ditimbun, baru dikasih nama-nama gitu. Nah, berarti sempat ngelihat juga gimana kondisi kuburan massal yang dibuat dadakan dari perbantuan itu, baik dari TNI, Polri dan lain sebagainya ya itu ya, atau tim SAR juga waktu itu kan gabungan. Kemudian pulang, waktunya pulang nih balik ke Jakarta gitu. Nah, terus lanjut bandara. Oke. Pada saat sampai di bandara kami juga masih ada kesempatan ngobrol karena nunggu berangkat ke Jakarta. Nah, disitulah nunggu flight guys, nunggu flight. Disitulah kami terus ngobrol-ngobrol tentang tanya jawab tentang loh, kalau ada sukarelawan atau orang-orang yang datang tujuan menolong itu rata-rata berapa hari? Terus dibilang sama panitianya ada yang seminggu, tapi sehari 2 hari nggak betah langsung pulang. Loh, kenapa? Oh gitu ya. Terus kenapa kami juga begitu? Alasannya ya? apa gitu? Alasannya itu kenapa? Ternyata mereka itu rata-rata pada saat datang ke sono mulai hari pertama pun sudah dengar suara-suara. Nah, terus apa yang didengar yang lalu waktu malam pertama itu? Oh ya kami dengar, semua masing-masing cerita. Dengar yang di depan gedung gereja itu ada ramai seperti pakar, kemudian suara orang masang apa itu kanopi, masang seng, masang dan sebagainya. Jadi pada cerita akhirnya. Cerita. Jadi di sekitar gedung gereja itu dikatakan masih banyak macam-macam. Padahal enggak, karena pada hari ketiga sebelum berangkat ke bandara, sebelum mampir ke tempat kuburan massal, kami diajak keliling dulu di sekitar gedung gereja di situ. Nah, pada saat di gedung gereja kami diperlihatkan tuh tinggal pondasi-pondasinya di sono belakang gedung gereja kemudian pos kita keliling lagi kami masih belum nyambung juga. Oh iya cuma gitu doang. Terus di depan gedung gereja kita pas keluar juga begitu kan, di depan ini banyak yang tinggal ini ya, waduh memang tsunami itu luar biasa gitu jadi doang. Masih fokusnya sama ini akibat tsunami gedungnya seperti ini masih belum kalau itu pada saat itu. Nah, pada saat di bandara itulah dibicarakan bareng-bareng. Loh, jadi selama kami datang ternyata malam pertama itu kalau ada orang-orang atau sukarelawan datang membantu tsunami, rata-rata mereka itu misalnya 1 minggu, katakan gitu, maunya 1 minggu, ternyata 2-3 hari udah pada pulang. Udah keburu ini. Ternyata karena takut setelah dijelaskan. Lah, makanya pada kelompok kami, kelompok ini, kelompok Anda, ini yang panitianya menjelaskan tidak kami jelaskan. Sengaja gitu ya berarti. Sengaja dirahasiakan. Oh gitu. Jadi kami mendengar semua itu. Masing-masing jadi 6 orang ini mendengar semua ada semua aktivitas. Sama ya. Semua sama mendengar. Jadi itulah ternyata orang-orang yang meninggal atau arwah-arwah atau suara-suara
orang-orang yang sudah meninggal. Berarti semacam arwah-arwah ini sebenarnya termasuk kategori arwah penasaran ya, karena kan mereka belum waktunya gitu, tapi karena posisinya kena bencana, mau nggak mau mereka terus kehilangan nyawa dan mereka masih rohnya tertinggal di situ gitu. Jadi otomatis seperti masih kaget, jadi mereka masih seperti melakukan aktivitas biasa dong, ada kemungkinan seperti itu. Ya itulah alam roh itu. Dia ada arwah gentayangan, arwah penasaran, dan ya benar, yang penasaran itu kan masih ada sesuatu yang belum selesai di dunia. Kalau gentayangan kan ada sesuatu yang dituju tapi nggak berhasil, tuh bedanya di situ. Tuh guys, ada bedanya loh. Jadi tujuannya beda, tujuannya beda. Iya, itu di alam roh. Jadi kalau di alam roh kan siang jadi malam, malam kita jadi siang buat mereka. Kebalikannya ya guys. Jadi ketika malam mereka melakukan aktivitas, ketika siang kita yang melakukan aktivitas. Ada perbedaan waktu itu tadi gitu. Ya kita doakanlah mereka itu. Nah tuh guys, jadi sesuai agamanya masing-masing. Yang doa ya sesuai dengan keyakinan masing-masing supaya mereka ini bisa diterima sama yang menciptakan kita masing-masing ya. Jadi otomatis itu adalah pengalaman kisah horor asiknya bokap gue ya, bersama dengan tim medis selama di tsunami. Jadi kalian sekarang kan udah tahu nih bahwa arwah itu ada gitu, arwah penasaran, arwah gentayangan itu ada semua gitu. Nah yang harus kita lakukan tuh apa gitu? Balik lagi tadi seperti yang bokap gue tadi bilang, doakan menurut kepercayaan masing-masing supaya mereka juga tenang di sana gitu. Jadi guys, di horor asik kali ini sampai di sini dulu cerita kita, dan kita akan bertemu di minggu depan di horor asik lainnya, episode lainnya. Apakah ada pesan-pesan? Ya, kita itu harus saling menghargai dan saling menghormati ya. Yang kelihatan seperti ini maupun juga yang nggak kelihatan, karena yang nggak kelihatan itu ada ciptaan lain, dan juga ciptaan yang tadinya nggak kelihatan terus nggak hidup lagi di dunia, dan mereka dalam alam roh yang nggak kelihatan tetapi mereka masih berkeliaran di dunia nyata seperti ini ya. Guys, jadi kita harus tetap menghargai, maksudnya dalam arti ada keberadaan mereka tuh ya udah kita tahu aja tuh, maksudnya kita nggak perlu gangguin mereka gitu, maksudnya nggak perlu musik, udah punya bagiannya gitu ya, bagiannya masing-masing. Oke, ada satu pesan lagi nggak? Iya nih, sesuatu yang penting. Apa coba? Itu harus ada like. Tuh guys, jangan lupa. Pencet like. Kemudian subscribe ya. Subscribe dulu, jangan cuma nonton. Terus komen perlu ya? Komen perlu dong biar masukan buat like, episode selanjutnya. Subscribe dan komen dan share guys. Iya perlu juga itu supaya bisa berkelanjutan dan saling memberitahukan. Iya ya. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.